kondisi Pak Lukas sampai saat ini karena kami belum ketemu beliau, kami belum bisa menjelaskan. Tetapi dari resepsionis yang kami tanyakan bahwa Bapak Lukas tidak makan nasi, ya, dan kebiasaan beliau kan hanya makan ubi, kates, dan talas. Nah, tadi katanya dari kemarin dia hanya makan sayur sedikit. Sampai sekarang tim penasihat hukum, keluarga, dan dokter pribadi belum bisa bertemu Bapak Lukas. Kita sudah memasukkan suratnya dari pagi, tapi setelah resepsionis menyerahkan surat itu kepada tim penyidik KPK, dan dia keluar mengatakan bahwa bapak-bapak bersabar dulu karena tim dokter ID, tim dokter KPK, dan tim penyidik sedang rapat sehubungan dengan permintaan bergabungnya dokter pribadi, kunjungan keluarga, dan kunjungan penasihat hukum. Jadi sampai sekarang belum ketemu, kita sendiri tidak tahu bagaimana keadaan Pak Lukas. Karena selama Pak Lukas sakit itu, dia memiliki seorang ajudan atau perawat yang mengurus segala keperluannya. Ya, tetek bengeknya mulai makan, ke kamar mandi, ganti celana, dan lain-lain. Nah, sekarang dia tidak ada yang membantu beliau, kita sendiri tidak tahu seperti apa di dalam. Dan dokter pribadinya juga sampai sekarang masih tunggu di depan ruang perawatan bersama keluarganya di atas. Tapi ada alasan tertentu Bang, kenapa tidak boleh dikunjungi? Sampai sekarang kami belum dapat alasan penolakannya, tetapi kalau kita bicara mengenai aturan hukum yang diatur dalam KUHP, pasal 57, 58, 60, atau intinya mulai dari pasal 54 sampai 72, seseorang tersangka berhak mendapat kunjungan dokter, mendatangkan dokter pribadi. Seseorang tersangka berhak mendapat kunjungan keluarga. Seseorang tersangka berhak mendapat kunjungan pengacara. Seseorang tersangka berhak mendapat kunjungan rohaniwan. Semuanya itu dalam rangka apa? Orang terguncang supaya dapat penguatan. Dan itu bukan karangan kita. Praktek peradilan sejak berlakunya KUHP tahun 81 itu sudah diatur semua. Jadi kalau sekarang KPK melanggar itu, model penegakan hukum seperti apa? Itu hak yang diberikan oleh undang-undang. Mereka sampai sekarang tidak memberikan jawaban. Sejak Bapak Lukas ditangkap, keluarga mau bertemu pun tidak. Padahal itu hak yang diberikan oleh undang-undang. Sekarang status Bapak Lukas ini, pertama, beliau ditahan tanpa dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai tersangka. Jadi ditangkap, ditahan, terus udah. Setelah ditahan, tanpa BAP segala macam, dibantarkan. Dikirim ke rumah sakit. Di dalam surat pembantaran yang ditandatangani oleh KPK dan dokter, intinya begini. Dibantarkan sampai dinyatakan sehat. Untuk surat penahanan, seperti biasa standar di pasal 24 KUHP itu, penahanan tahap 1, 20 hari akan bertambah. 40 hari akan bertambah 60 hari. Jadi kalau sampai 120 hari Bapak Lukas ini tidak pernah diperiksa, apakah bisa berlanjut ke pengadilan? Kami mendapat wacana bahwa KPK ingin menggunakan alih untuk pemeriksaan. Dalam KUHP, seseorang alih dihadapkan untuk mengorek keterangan seorang saksi atau terdakwa dalam hal saksi itu bisu, tuli, gagu, dan tidak bisa membaca. Nah sekarang posisinya, kalau KPK mau pakai alih yang bisa menerjemahkan apa yang dipikiran beliau. Beliau ini sakit, bukan dari awal sudah gagu, sudah bisu atau tuli. Itu tidak bisa berlaku. Saya kemarin mendapat wacana KPK akan menggunakan alih untuk bisa menangkap apa yang dipikiran Bapak Lukas. Lah, mana bisa itu?